Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rahi ayman jalla badun salima muqaddidin fi din wa ila rahi wa rabbil abidin wa syahdi wa sallallahu alaihi wa sallam sanina ulya ilayhi anam kanu ila maghribiha bariya bariya bila dewa jibari wa diya sunan syakabi wa niwar wiswani kamil qadrin jalani radhiyallahu anhu man jama'ina Allah wa min barakati wa shifati wa qarbani fi dini wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الذي بين وبين بينهما وجدنا وخلنا وخلدنا ومشينا مشينا ولجمشنا في أهلنا سنسأل شيخنا على بيان الشيخ كثيرا جنة سنسأل من الذي وأصوله وفرهم وسجد ولما دام عليه وإلى نبينا جمشنا في لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الذين تمنشنا في مهد الميسر صلى الله عليه وسلم gaji marus kita dengan gaji marus sana gaji mamnya marus masuk menjadi gaji adalah gaji roh yang gaji nak kerana gaji malu masuk gaji boleh gaji adalah kerana gaji nak kerana gaji harim tu mudi gaji adalah sunnah beriman jadi beriman dan lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى ذلك lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khassa ila sasabi. Lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi la ilaha يعلم بين أيديهم وملائكته بشأننا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر.
La haula wa la quwata illa billah. 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا ناصر يا وكيل يا الله يا قوي يا متين فينا شر ظالمين 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 بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان الذي فمن الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي من السنة إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان الذي فإن الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي من السنة إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما كان يهديكم من الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير الى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوء السوء الى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يهدي بلا سند الى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضلال وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم نارا أبابيل ترميم 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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidil izati wal mulki wal malakut wa tasamtu bidil qudrati wal qahri wal jabarut wa tawakkaltu alal hayy alladhi la yanam wa la yamut dakhaltu fi zillah wa dakhaltu fi dhillah wa dakhaltu fi amanillah nasru min Allah wa fathun qarib wa bashir mu'mina bihaqqi kafha ya ain sadu fitu bihaqqi hamim ain sin wa humidu bila haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil nusirtu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim wa qala musa inni udhu bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab wa qala musa inni udhu bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab wa qala musa inni udhu bi rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bil hisab Allahumma rabbana min sarri jabaruti wa min sarri ghasiqin idha waqab wa min haqqi hurumatika wa min himayatika liman tabi'aka nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qaribu ya Mujibu ya Syari'u ya Munakimu ya Syadidal Basyi ya Jabbar ya Qahhar ya Man la yujabbaru jababirah wa la yadma'ni anakul munamarina minal muluki wa la kasirah Anta jalaka daman kadana fi nahri wa marman magrabina ana la yafrana frana wakian fiha wa man asbana syabda hida ij'alhu ya Allah ya Allah ya Allah ya Sayyidi Musa qalilah wa musadan fiha wa sallallahu Allah bihaqika fa ya ain sad ifina marina malikum rina wa jani wa min bina wa sadin wa ni jani wa ni fil wa qada Allahumma badid syamlahum Allahumma fariq jamahum Allahumma ridana dawla man janina alaihim Allahumma arsil adam alaihim Allahumma anina dan imhal wa qurati اللهم مزقهم كل ممزق له على أعدائك إني سر الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إنا سرنا إني سرك الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إنا سرنا إني سرك الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم إنا سرنا إني سرك الأنبياء ورسلك ولك على أعدائك اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن أعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم 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 هم الأمر وجنا سوف لنا لا ينصرون حميم عين سين قاف ما يدون ممن أخاف اللهم كنا شر أسئلة تنجل محل للبلوى اللهم كنا شر أسئلة تنجل محل للبلوى اللهم كنا شر أسئلة تنجل محل للبلوى اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل اللهم دنا من لا رجع فوق الآمل يا هو يا هو يا هو يا من له لفضله إلى نسألك الجلال الجلال نسألك الجبل الجبة إلى نسألك الجلال الجلال نسألك الجبل الجبة إلى نسألك الجلال الجلال نسألك الجبل الجبة يا من أجاب سننا نوحا في قومه ويا سننا في علمه ويا من أسأل سنبر على عاديه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين يا من رد سننا يسوع سننا يعقوب يا من كشف دور سننا أيوب يا من أنجم دور سننا زكريا يا من قبل تسمية سننا يونس بن متى نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله بأسر أصحاب هذه دبل سنجابة وبكرامة سلك ويربان يملا سنشدي رضي الله عنه قبل منا ما بينا هناك وندنا ما بيتسانا نسنا ودنا ودنا لمن المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطع أمرنا وعزتك إلا فيك إن أنت أسكرت وقبل شيء منا خيرة الله يا خيرة الله يا خيرة الله يا خيرة الله Jadi sari pesanan fiani unadina ya khairatullah dari dunia majar warunya Allah mujira wa kafa bila wa bila nasira wa bila wa bila nasira wa kafa bila wa bila nasira ya wahidu ya halim ya wahidu ya halim ya wahidu ya halim hasbunallahu wa ni'mal wakil man mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin
استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين حسبه لا يري لما سالكن وذلك ذلك المجرمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم بنور ببركات سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل افعل يا الله يا الله يا الله بيديك أيدي ودين المسلمين وفعل بأصحاب الفيل وأنجل كيدهم ككيد أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا كطير أصحاب الفيل وأنزل عليهم يا الله يا الله يا الله حجارة كحجارة أصحاب الفيل والسير وأسن كسر أصحاب الفيل هذا دعاؤنا كما مرنا فاستجب لنا يا الله يا الله يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين بمن ظلمنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا ولنا فاسنا القوم الكافرين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا ولنا فاسنا القوم الظالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهنا وسننا ولنا فاسنا القوم الفاسقين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر إلهنا وسننا ولنا فاسنا القوم المفسدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهنا وسننا ولنا فاسنا القوم الحاسدين. عليك يا الله يا الله يا الله بيديك عدد ودي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. نردت بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. نردت بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. نردت بك الأذى من كل وساد وبالإسم نرميهم من البعد بالشتى. سألتك بالاسم المعظم قدره ينجيناه جل 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 يوتي جل جل. سألتك بالاسم المعظم قدره بأنجيناه جل 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 يوتي جل جل. سألتك بالاسم المعظم قدره بأنجيناه جل 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 يوتي جل جل. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبولا بشرمخت. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبولا بشرمخت. وعطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبولا بشرمخت. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأوان المقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأوان المقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأوان المقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي ولله الحمد. الله الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي
وأعطينا الكافي وأنجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي ولله الحمد الحمد لله ridhoillah wa li syafati rasulillah wa li karamati awliyaillah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Sunnah dan kitab Fatihah. Bismillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya riwayatake sinten Abdurrahman bin Muhammad. Kala ngendikan sinten Abdurrahman bin Muhammad, asdaqo aweh mas kawin mahar sinten sapa Tolhah bin Ubaidillah Ummu Kulsum ing jadi Ummu Kulsum binta Abi Bakrin kang dadi anak wadone Abu Bakar mi'ata alfa dirhamin ing 100 dirham. Tolhah memberi mahar 100 dirham kepada putrinya Abu Bakar. Bahwa utawi Tolhah iku awaluman kawitane wong asdaqo kang aweh mahar hadal qadra ing ikilah ini tadi pertama kali kira-kiranya pokoknya pertama kali orang yang memberi mahar 100 dirham kepada seorang perempuan ya Tolhah itu 100 dirham berapa itu kalau 1 dirham kayaknya tuh satu dirham kalau sekarang yang nggak tahu ya kalau berapanya ya akurat itu dirhamnya Kuwait yang masih nilainya sangat tinggi gitu. Dirham yang lain ini termasuk banyak pada zaman itu ya, 1 dirhaman Kuwait itu sekitar 50-an ribu adalah ya 50-an ribu ya, kali tapi kan dirham dulu kan perak ya mahal. Pamuro mongko den lewati dilimali kelawan bondo mas kawin ala Umar bin Khattab ing atase Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, mas kawin itu lewat atau kemudian terdengar mungkin ya, pokoknya sampai ke Sayyidina Umar gitu. Pakola menuli ngendikan sinten Sayyidina Umar, tapi ini nggak tahu ya Sayyidina Umar masih posisinya sebagai Amirul Mukminin atau masih eranya Sayyidina Abu Bakar dan juga kayaknya ini posisi konteks ini beliau sebagai Amirul Mukminin. Ma utawi apa ada ikilah mal barang harta apa? Kalau jawab sinten kau warga itu berjawab sodakun yaiku mas kawin. Sodako Ummu Kulsumin yaiku mas kawine Ummu Kulsum ibnati Abi Bakar binti Abi Bakar. Pakola mongko nuli jawab Umar adkhiluhu engkokno sira ing mal masukkanlah pada harta itu di baitul mali ing baitul mal. Suruh dimasukkan ke baitul mal. Mungkin kalau zaman sekarang mirip kayak ini barang kekayaan banyak ini harus di ini dulu di apa? Kalau dihitung itu apa namanya?
di BPK itu. Misalkan zaman sekarang ada anak menteri nikah juga, kawan sama nikah karena pejabat itu, hanya dulu ya apa sih dihitung itu namanya. Akbar mongko den kabari bidalika kelawan mengkono-mengkono perintahnya Sayyidina Umar tadi. Apa tolatun tolhah. Wakila mongko ngucap lahu marang tolhah. Kalimhu ngucap siro. Kalimhu ngucap apa tolhah bidalika mengkono mal. Pakola mongko ngucap apa tolhah. Jadi bagaimana menurutmu kayak gitu? Ma ora anak utawi ingsun difailin kelawan nglakoni itu tadi ingkana mongko nyekti tungune ana sapa ingsun la ingkana mongko nyekti ana Sinten Umar iku yaro melihat atau mungkin berpendapat lagu kedue apa namanya Sayyidina Umar ing dalem mal hakon ing hak layuratu mongko ora balekake Sayyidina Umar ing mal di kalam krono kalam ingsun. Kalau memang harta itu ada sesuatu yang memang itu haknya Sayyidina Umar, maka aku ya bodo amat gitu kan. Kalau di memang ada haknya Sayyidina Umar, mungkin ada harta yang mungkin entah itu mungkin kekayaan negara atau gimana gitu kan, harus ada pajaknya, ya aku nggak masalah gitu. Saya tahu hal ini baik karena laman ono ku layar orang roh di dalam mal akon hak layarot dan nahu mongko nyekti balik ake dan umat imal. Tapi kalau kemudian harta itu tidak ada sesuatu yang wajib dipajaki gitu kan, itu bersih hartaku sendiri ya udah pasti akan dikembalikan kepada belaki gitu kan. Saking percayanya gitu ya Sayyidina Umar juga ini ya juga termasuk hati-hati dalam hal ini, akuntabel juga karena khawatir kan kenapa harus ditaruh di Baitul Mal dulu kan. Pola mongko tolhak malam asbah mongko dalam tak masane manjing memasuki sapa Umar amaro mongko perintah Sayyidina Umar bil mali kelawan balikake harta tadi balikan guys gak mengandung pajak dan semacamnya patu iki mongko den balikake apa mal ila umi konsumen maring dan kemudian dikembalikan. Ya ini mirip lah zaman sekarang kan ada pemberian dalam lingkungan pejabat itu kalau ada pemberian di atas berapa gitu nilainya itu sifatnya tunai itu kan harus dilaporkan ke negara ya. Bahkan kemarin laporan di KPK itu ada pegawai yang makan itu kemudian ngasih barang ngasih hadiah ke pegawai KPK gitu, kemudian dikembalikan semua barang-barang itu dikembalikan dikasihkan lagi gratifikasi biasanya. Ini Sayyidina Umar waktu itu ya mengira ya khawatir aja untuk memastikan kalau harta ini memang bersih, tidak ada sesuatu yang bersinggungan dengan harta ini apa namanya kekayaan negara. Waktu kialan dan cerita anak Rasid dan Khalifah Harun ar-Rasyid abasa iku ngeker atau menjoro lah apa ini menahan memenjarakan Abal Atahiyah kata mengko nulis sinten Abul Atahiyah ala haidin ing atas tembok malah haidil habsi ing atase temboke penjara dan curhat lewat ini tembok lewat dhewe sekolah kadang nyolong-nyolong tembok ama eling-eling wallahi demi Allah kita dulu mah teman itu perlakuan yang dolim lauma den wodo wamalan ora zala kincir sapa al musi wong kang gawe Allah wa utawi musik iku adulumu akeh nganiayane ila dianen marang dat kang malas amal yaumat ini ing dalem dina kiamat tumido tuwan ingsun lan wong liya ingsun indallahi ing akan maksudnya kita nanti di hari kiamat akan dikumpulkan gitu di hadapan Allah tastami'u kelawan tastami'u kumpul sopal kusung beberapa musuh tatalamu bakal terus apa sira ilmi adi dalam akhirat idal takoina ing dalam nalikane ketemu apa kita
dan ing dalam kiamat ing dalam maliki ing dalam mungguhi ratu Allah hukuman sok iku sapa man wong adulumu wong kang akeh nganiayane. Bulan hari ini merasa didolimi, ya udah nanti kita akan dikumpulkan padang mahsyar gitu kan, dan akan tahu siapa yang kemudian benar dan siapa yang salah. Fakbaro mongko den aweh khubar sinten Rosid Khalifah Harun ar-Rasyid bidalika kelawan mengkon tulisan tembok tadi. Apakah mengkon nangis tulisnya pakai apa ya? Oh bawa ini ya, menarik nih tembok bisa. Cuma dulu kan tinta mahal teman-teman. Apakah mengkon nangis bukaan kelawan nangis temenan, syahidah kan banget. Harun ar-Rasyid kan termasuk khalifah yang hatinya halus tuh kan, baperan juga itu kan. Kalau dapat syair gitu, syair yang indah itu, dia langsung kemudian ngasih uang ke orang yang membuat syair gitu kan. Bahkan kisah-kisah mengenai pengkritik dia kan nggak dibuka, malah dikasih uang kan. Sering wajah ala nimbali sinten Harun ar-Rasyid abal atahiyati ing abal atahiyah pastahallahu mongko amrih halal sinten Harun ar-Rasyid ing abal atahiyah bahwa habalan aweh sinten Harun ar-Rasyid lahu marang abal atahiyah alfa dinarit ing 1000 dinar watlakohu lan mencolake utawa membebaskan sinten Harun ar-Rasyid ing abal atahiyah. Ya memang kisah zaman dulu itu kan memang Arab terkenal sebagai gudangnya syair ya, apalagi rakyat gitu kan. Maka sering sekali ketika khalifah itu kemudian lewat, terus ada yang kritik atau membuat pujian, itu dikasih uang ya udah banyak sekali. Saiki ya zamane Jokowi kan ngasihnya ini kan apa namanya sepeda itu kan. Nah, sekarang MBG itu kan. Atau ada yang menjilat dikit kasih jabatan kan juga musim kan. Itu tadi teman-teman yang kita bahas itu masuk bagian dari 6 asas suatu sistem pemerintahan. Sistem kehidupan yang ideal ya kan. Menurutnya Imam Mawardi itu ada 6, yaitu sudah kita bahas sebelumnya, yaitu antara lain adalah agama yang harus dianut. Jadi negara itu harus berketuhanan. Ya, kayak Pancasila lah, sila-sila yang ideal versinya Imam Mawardi itu ada 6. Yang pertama dinul mutabain ya ketuhanan, agama yang harus dianut, kemudian sultanul qahir, ada raja yang atau hukum yang memaksa gitu, hukum yang bisa memaksa, adlun syamilun lan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya kalau ini, karena di sini memang teksnya adlun syamilun. Kemudian wa amun lan kesejahteraan yang umum gitu. Terus kemudian yang keempat, kelima isbun daimun, tulus, sarwa tulus itu apa ya kemarin ya, saya lupa memaknainya. Kemudian yang terakhir adalah amalun fasihun, alias adanya cita-cita negara yang terus bisa dijaga gitu, yang terus ada harapan kita. Nah, yang kita bahas ini adalah pemerintahan yang kemudian harus, atau sistem hukum yang memaksa. Karena kalau pemerintahan sikap hukum kan sifatnya memaksa ya, kalau hukum tidak memaksa ya nggak akan jalan. Kita selanjutnya memasuki yang sila yang ketiga versinya Imam Mawardi, yaitu wa amal qaidatus satu, anapun utawi sila yang ketiga bahaya utawi qaidah iku adlun keadilan samilun kang sumamrah. Jamak Pancasila ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yatku kang narik si apa adil inal ulfati maring rukun, keadilan yang bisa membuat rukun. Baik masalah narik apa adil atau ati ing ana taat, yang efek dari adil tadi menjadi taat. Wa ta'muru lan bisa makmur, bisa ramai bihi kelawan adil apa al biladu goro, bisa ramai makmur. Wa ta'mulan munda kelawan keadilan apa al amanu piro harta ya. Keadilan yang kemudian bisa
melahirkan kekayaan negara yang kayanya itu tidak hanya berpusat di Jawa gitu kan misalkan kan. Wayak surulan ngakehake mahu sartane adil apa anaslu keturunan yang bisa menjamin bahasa kerennya sekarang adalah angka harapan hidup, keadilan yang bisa membuat angka harapan hidupnya tinggi ya kan, dan potensi kematiannya menurun ya, istilahnya ngono nek ini senasel. Wayak mana lan aweh aman biji kelawan keadilan sapa asultanu raja pemimpin. Pakot kola teman-teman ngucap sapa al Hurmuzani al Hurmuzanu di Umar ketuwe dina Umar hina ro'ahu maksane ningali sapa Hurmuzan ing Umar pakot nama lan teman-teman turu tilam ya kok turu sopan banget sare tidur maksudnya mutabadilan hale kang ngrasa irang ngadalta irang itu isinya ngadalta ngadil sapa sira pak amanta mongko aman sapa sira panamta mongko turu sapa sira. Jadi Zumar ini yang sering kita lihat di film-film Sayyidina Umar itu ya, yang tidur bahkan tidur di tidur di bawah kurma itu loh, kayak apa pohon kurma itu ya yang di pinggir jalan. Nah, ini dalilnya ini. Jadi Hurmuzan melihat Sayyidina Umar tidur bisa nyewantai tidur gitu kan, terus kemudian dia bilang mungkin ini influencer ini Hurmuzan ini lagi nge-vlog gitu kan, nyari info, lihat Prabowo turun yang ngisor wit, terus kemudian bilang ke Sayyidina Umar, engkau sudah berbuat adil, kemudian kamu merasa aman dan engkau kemudian bisa tidur dengan nyenyak, karena kamu sudah bersikap adil, kebijakannya sudah adil, maka kamu aman dan juga bisa tidur. Karena raja kalau merasa nggak adil nggak mungkin bisa tidur kan gitu ya logikanya. Nah ini era Sayyidina Umar gitu kan, yang waktu itu belum seheterogen sekarang, belum seramai sekarang, dan sifatnya masih monarki gitu kan, presidensial ya maksudnya ya, presidensial ya zaman itu, tapi belum ada parlementer gitu. Tapi kalau sekarang hal-hal kayak gini itu jangan sekali-kali ditiru. Sayyidina Umar itu sikapnya Sayyidina Umar yang tidur di pinggir jalan itu jangan sampai ditiru pemimpin sekarang, karena katakanlah memang iya Deddy Mulyadi menang berapa persen kemarin tuh di Gubernur Jawa Barat itu ada sekitar 60% lebih ya. Lah yang 40%, 20% itu kan hitungnya jutaan ya sisanya dari 60 itu. Kemudian kalau misalkan KDM misalkan ya tidur wis merasa wakil tidur nang pinggir dalan puncak yo iso wae dipateni wong. Apa sih mateni ya oposisi bisa dibunuh. Atau bahkan saya tuh melihat nyimak Gus Bahak misalkan, beli yang sederhana. Tapi bagaimanapun memang Gus Bahak tidak minta diamankan, tapi kalau saya punya wewenang misalkan di Rembang, bakal ngutus untuk menjaga Gus Bahak ini di sekitar rumahnya, entah itu cancer atau haji. Pokoknya harus ada penjagaan. Bagaimanapun orang sebaik apapun di zaman sekarang, secerdas apapun zaman sekarang, adil apapun zaman sekarang, itu pasti punya musuh dan yang harus diamankan. Nah kemudian sistem itu diterapkan pada pas pampres ya teman-teman. Jadi wakil presiden, mantan wakil itu masih punya fasilitas pas pampres keamanan. Ya jamin saya orang-orang penting itu ya memang beliau kayak harus ya udah hidup mati Gusti Allah, tapi kita ini sebagai umat ini harus ikhtiar menjaga beliau. Makanya kalau di Lirboyo itu teman-teman, saya dulu juga mikir ngapain sih dijogo, nggak penting banget. Ada ini di Lirboyo itu masih ada sifat jaga malam. Di dalamnya kayak ini siapa, kamar berapa, di dalam ini kamar berapa gitu. Dan dulu sempat protes, kenapa Jokowi sudah aman kok, nggak seperti dulu yang memang ada zaman ninja. Tapi kan sekarang kita sering lihat kan di Lirboyo sendiri kadang ada beberapa kali bersenggolan dengan masih sering ya dengan pencak silat ya, karena Lirboyo identik dengan salah satu pencak silat, kemudian kalau ada silat yang lain masuk itu kan beberapa kali itu senggolan ya, mengurus keamanan kan sering juga berantem sama
silat ya. Jadi harus dikasih jaminan keamanan, teman-teman. Jangan kemudian ditiru Sayyidina Umar, wah bahaya. Gimana pun musuh zaman sekarang banyak sekali. Walaisa lan ora ono apa syai'un suci asra'u luwih enggal utawa luwih cepet lebih worth it fi kharabil ardi ing dalam rusak bumi wal afsadan lan ora luwih merusak lido ma'iril khalqi maring kira-kira asine makhluk minal jauri saking nyeleweng li anahu krana temen setune nyeleweng laisa iku ora ono kuyakibu mandek ngalah hati ing nafsi wates walenta ilan tidak ada habisnya ilang goyatin maring katok maring puncak kerusakan dan kezaliman di dunia ini nggak akan ada layan tahi ilang goyatin nggak ada habisnya. Ini teman-teman coba nanti belajar ini ya, baca-baca lagi tentang revolusi kognitif, revolusi pertanian, revolusi industri, dan sekarang masuk ke apa namanya 5.0 ya kan. Bagaimana manusia itu semakin kesini semakin merusak. Kalau saya baca Homo sapiens-nya Yuval Noah Harari itu, manusia tuh rusaknya minta ampun. Dulu itu nggak ada api. Kemudian kalau menurut teorinya Yuval Noah dan beberapa arkeolog kan adanya api itu kan teknologi pertama manusia kan api itu kan. Kemudian api itu bakar, nggak sengaja manusia menemukan api dari gesekan batu itu, terus kemudian bisa membakar, terus ubi-ubi menjadi matang gitu kan. Terus kesini ada revolusi kognitif, ada revolusi pertanian, manusia yang dulunya mengumpulkan dan sekarang bertani dan sekarang industri gitu kan. Itu merusak teman-teman, dan dan terus merusak. Kita bisa melihat kezaliman dan kefasadan manusia, misal ada di di Papua itu zaman sekarang itu. Seseorang itu memiliki nilai bargaining position paling tinggi itu ketika memiliki banyak babi. Semakin banyak mereka memiliki babi, maka dia status sosialnya semakin tinggi. Memiliki bargaining position itu kan. Nah di sana itu babinya itu teman-teman itu, masya Allah ya, meskipun memang babi itu ada yang matanya dicongkel, Kenapa dicongkel? Supaya enggak berontak babinya ini, nggak berontak. Itu berlaku sampai sekarang. Kemudian industri pemerahan sapi itu teman-teman, setiap 60 hari sampai 90 hari di induk sapi ini dibuat hamil. Kemudian ketika melahirkan langsung anaknya dipisahkan dari si induknya gitu kan, dari induk sapinya, dan susunya diperah terus. Ya, anaknya ini dikurung di kandang yang nggak kemana-mana sekitar 3 bulan, kemudian ketika keluar langsung disembelih. Itu kan gimana ya, kita itu kayak manusia yang serigala itu, Homo homini lupus gitu, rusak sekali. Kemudian sekarang ada nuklir, uranium sampai ke perut bumi, tambang sampai ke bawah, dan terus merusak. Padahal itu adalah hal-hal yang kita tanpa itu, saya yakin tanpa ada hal-hal seperti itu, kita masih bisa hidup meskipun memang hidupnya menjadi slow, menjadi lambat, tapi kan tidak sampai merusak gitu loh. Makanya itulah fungsinya di sini. Tasawuf sangat berguna sekali untuk zaman sekarang. Bagaimana kemudian sistem qanaah gitu kan, syukur gitu kan, apa adanya itu perlu diterapkan di zaman sekarang yang semakin kesini semakin rusak, dan teknologi semakin maju dan semakin merusak itu kan. Teknologi maju tapi kemanusiaan semakin mundur. Makanya di penutupnya itu Homo sapiens Yuval Noah Harari sampai berkata gini, karena dunia ini semuanya sudah dikuasai manusia, nanti kita tidak berpikir apa yang kita inginkan, tapi kita berpikir apa yang ingin kita inginkan. Jadi tidak lagi apa yang kita inginkan, tapi apa yang ingin kita inginkan. Untuk menjadi ingin sesuatu itu pun harus diinginkan, harus dipikirkan suatu cerita dulu. Ya, karena sudah semua sekarang. Hanya Paul Epstein itu kan, itu beberapa biadabnya manusia zaman sekarang. Epstein itu
Wali kuli juz'in lan iku kedue saben-saben siji-siji anggota minhu saking nyeleweng ataupun asap kerusakan manusia tadi istun utawi bagian minapasati saking kerusakan kata ayat takmilu sehingga sempurna ing fasad kerusakan jadi sempurna paripurna ada mega trans nanti kan untuk bila Bapak Ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam menangkol bisa luweh olo-olone apa aja dusang ilal mi'ati maring akhirat iku al udwanu nganiyoyo al udwanu utawi nganiyoyo ngalak ibadi ngalik maring pira-pira ibad maling pira-pira ya hambanya Allah gitu kan. Nah, hewan-hewan itu kan juga hambanya Allah. Nah, kejam sekali manusia itu kan. Wakola ngendikan sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun utawi perkara telu munjiatun iku kang nyelametake wa salasun utawi perkara telu publikatun kang rusakake. Tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga hal yang memberikan kerusakan. Pamal munjiatu anapun utawi perkara yang menyelamatkan fal adlu adil bersikap adil bil godobi dalam keadaan marah godop warido lan rido keadaan marah dan keadaan normal kita tetap adil makhosyatullahi lan wedi ing Gusti Allah disiri ing dalam ketika keadaan sendirian wal alaniyati lan rame-rame diri itu ing ketika dalam sendiri atau dalam sepi wal alaniyati lan dalam rame-rame ya. Mungkin kita di hadapan orang banyak, di hadapan ramai itu kita sangat kelihatan soleh gitu kan. Ya, memang diperintah begitu, tapi kan sikap asli manusia terhadap Tuhannya kan tahuan ya kita sendirian kan gitu kan. Wal kostu utawi gawe sedengan ya, membuat dengan moderat cukup dilegina dalam nalika sugih. Sederhana lah kostu itu kan. Sederhana kita dalam keadaan suci kaya raya sederhana wal fakrilan apalagi si fakir gitu kan bersikap sederhana baik dalam keadaan kaya raya maupun fakir paman mudikatu utawi biro kang rusak iku fasyukhun umat pelit untuk kang genut pelit iman gak gelem zakat gak gelem sedekah wahawalan hawa nafsu utbaun kang genut terus-terusan apa ya mengikuti hawa nafsu ingin ini lihat takjil dibeli semuanya lapar mata nggak dimakan kan sering kan teman-teman kan ada pentol beli gorengan beli karena lapar kan kemudian sebelah beli bakso beli tapi nggak dimakan mubazir oke lah kita menghidupkan UMKM oke tapi ya jangan sampai mubazir juga gitu. Masalahnya bukan spending money-nya, tapi bagaimana kita mengelola nafsu kita tadi. Wa ijabulan oleh gawake utawa hiran atau ujuk almar'a ing awak-awakan. Wa ijabul mar'ilan oleh gawake awak-awakan binafsi kelawan awak diri mar'i. Ujuk bangga terhadap diri sendiri. Tiga yang menyelamatkan adalah adil dalam keadaan marah maupun normal, kemudian takut kepada Allah baik sendirian maupun di dalam keramaian. Yang ketiga yang menyelamatkan adalah bersikap sederhana baik kaya raya maupun sedang miskin. Terus yang merusak, tiga perkara yang merusak adalah pelit, yang kedua adalah menuruti hawa nafsu, dan yang ketiga adalah ujub bangga terhadap diri sendiri. Makukialan dan cerita ake apa anak Iskandar pola masih nyampe lah inilah satu paragraf. Jadi ini tetap tentang keadilan ya. Nanti teman-teman keadilan itu banyak ya. Ada yang keadilan distributif, ada keadilan restoratif, ada keadilan apalagi tuh komutatif dan lain-lain. Dan versinya masing-masing gitu. Kola li hukama ilih dindi maring para ahli hukumnya orang-orang negara India ya mungkin ya India aku teroalan teman-teman ningali sinten Iskandar kilatas syaroi ing sedikit peraturan sedikit sekali peraturan pihak lawan negara India ada undang-undangnya sedikit sekali gitu lam sorot krono opo
sorot dadi apa sunanun pira-pira undang-undange negara. Sunanun biladikum pira-pira undang-undangnya negara sira kabeh. Iku kolilatun sedikit. Kok bisa negaramu itu undang-undangnya sedikit gitu? Kalau mongko jawab hakim-hakim orang Hindi, ito ina krono olehe paring sapa kita al haq ing hak min angkusina saking awak dhewe kita. Wal adli lan krono olehe adil mulukuna pira-pira pemimpin kita dina ing dalam kita. Nah, undang-undangnya sedikit dijawab karena kita itu mampu memenuhi hak kita sendiri, tidak menuntut hak dari orang lain. Cukuplah haknya sendiri. Dan pemimpin kita juga adil. Jadi yo wes ngapain banyak undang-undang. Itu dulu ya. Sekarang saya yakin undang-undang di India itu sangat bermacam-macam ya, karena yes kayak gitulah. Heterogenenya luar biasa ya di sana ya. Mana ada lagi strata-strata lagi di sana kan. Di Indonesia jadi kemudian ada aliran hukum itu ada salah satu adalah positivisme. Positivisme itu segala-galanya itu harus sesuai dengan apa yang tertuliskan. Maksudnya adalah nek undang-undang sing mengatur maka tidak akan dijalankan. Maka tidak akan diurus. Lah di Indonesia ini positivismenya itu sangat luar biasa. Harus segala-galanya tertulis. Makanya ayam masuk pekarangan orang lain itu diatur. Terus kemudian penangkapan burung yang dilindungi itu diatur, ikan dilarang disetrum itu diatur, ada tulisannya ya, karena memang sebegitunya orang Indonesia yang sangat tidak ramah lingkungan gitu. Kemudian apalagi misalkan ya apa kayak jenenge selingkuh diatur gitu kan teman-teman, sampai ke ranah pribadi privat banget gitu kan, sampai kemudian KDRT diatur, yaitu memang untuk modern sekarang itu perlu. Tapi ya nanti efeknya juga ada ribetnya sendiri. Makanya Indonesia itu terkenal dengan bukan negara hukum, negara undang-undang. Banyak sekali undang-undang. Tapi ada positifnya. Kalau di Indonesia itu ada setidaknya ada balik, ada prolegnas, ada program legislasi nasional. Artinya prolegnas itu dalam beberapa tahun ke depan DPR itu mengatur undang-undang mana yang harus disahkan, undang-undang mana yang harus diatur. Balik DPR itu ngatur mana yang harus kita ini. Nah, itu bagus. Itu bagusnya di situ DPR kita ya, sisinya ya, salah satu bagusnya ya. Kalau buruknya kalian tahu sendiri. Nah, karena kalau di Prancis nih teman-teman, kenapa kok harus ada prolegnas seperti itu? Nah, itu kejadian di Prancis. Makanya orang Prancis itu beda sama di Indonesia. Di Prancis itu ketika DPR masuk, ada DPR baru datang, terpilih datang itu setiap kepala punya ide untuk membuat aturannya masing-masing. Undang-undang tentang rudal kayak undang-undang tentang perselingkuhan kayak undang-undang ini setiap kepala DPR tuh di Prancis punya. Makanya bingung kan ini mana yang harus diatur dulu, harus disahkan, harus dirapatkan gitu. Nah, di Indonesia ada namanya prolegnas. Makanya nanti teman-teman dari teks sendiri prolegnas itu. Jadi misal tiba-tiba besok nih 2029 ini teman-teman nanti dari DPR bisa kemudian punya usulan ini, nggak bisa, harus sesuai dengan prolegnas dulu. Nah, ada satu hal lagi yang itu menjadi hak prerogatifnya atau hak angket mungkin ya, atau hak prerogatifnya si presiden, yaitu presiden boleh mengajukan undang-undang ketika jadi RUU, rancangan undang-undang. Masalahnya ya kemudian ada undang-undang tinggi dan lain-lain gitu kan. Itulah intinya. Negara kita positivismenya itu mengalahkan sisi kemanusiaan, karena padahal kalau di Indonesia itu secara sejarahnya kita itu mengandung hukum komunal teman-teman. Hukum komunal itu tidak sampai ke hal-hal yang pribadi. Misalkan nih di Barat itu individualismenya luar biasa dan itu menular ke Indonesia. Setiap ciptaan di Barat itu harus lagu apa gitu kan, misalkan lagu World Cup misalkan miliknya Shakira yang 2010 itu ya, itu ada tanya. Di Indonesia itu gudul-gudul pacul teman-teman, itu hak miliknya siapa tuh kan? Terus dandang gulo misalkan, nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah itu siapa hak miliknya? Nggak ada. Ini beda di Barat, itu semua hal-hal pribadi itu diatur. Dan di Indonesia itu enggak.
karena dimiliki secara komunal gitu. Indonesia memang cocoknya komunal teman-teman. Nyanyian daerah apalagi misalkan ampar-ampar pisang, siapa penciptanya? Nggak ada teman-teman. Salah satunya lagi misalkan undang-undang agraria di Indonesia tuh masih banyak sampai sekarang kemudian tanah itu tanah adat punden kan apa nih punden SHM kan nggak ada tuh. Punden itu kan dimiliki oleh masyarakat secara bersama, makanya komunis zaman itu masih bisa berkembang. Tapi berapa sisi banyak salahnya juga sih komunis itu. Tapi secara berangkat dari akar masyarakat itu Indonesia itu memang komunalnya cocok banget masyarakat Indonesia itu. Kemudian ketularan lah sama hukum barat, makanya itulah kelemahan Pancasila itu. Selain memang Pancasila itu sangat-sangat toleran, tetapi ya ribetnya di situ, kita nggak memiliki satu aturan yang kemudian itu menjadi tegak gitu. Kita menjadi aturan barat kita serap, aturan Arab kita garap, aturan timur ya kita tetap meluncur gitu kan. Lemahnya di situ Pancasila itu. Dia dengan Iran katakanlah, Iran itu kuat banget, hukumnya kan sangat-sangat kuat, Islam nyel gitu kan, gagah Iran itu. Saudi itu sekarang ya mulai pelin-pelan tuh Saudi, karena MBS yang dulu sangat kental dengan ideologi Wahabi sekarang malah lebih moderat kan, banyak kenakalan di mana-mana, klub malam dan lain-lain. Jadi gitu teman-teman ya. Maksudnya adalah ya bangsa kita ini bangsa yang hidupnya terbiasa komunal, kemudian harus pakai aturan yang individual. Toa di masjid katakan itu dulu sangat membantu sekali teman-teman. Saya pribadi nih kemudian dulu ketika masih di rumah itu ketika malam kayak gini nih di sawah nyedot ngairin air gitu kan, itu kalau denger ngaji itu enak menjadi teman. Yang sawah itu sangat menyeramkan itu tidak menjadi menyeramkan karena menjadi teman kita, dan ada yang ngaji itu menjadi alarm. Oh kalau jam segini ngaji ini sudah selesai, oh berarti sudah jam 11 gitu kan. Atau misalkan ada rame-rame sudah masyarakat sudah rame-rame sahur, oh berarti jam 3 kita waktunya pulang. Itu membantu sekali zaman keramaian toa-toa gitu kan, karena memang komunal, berangkatnya kita komunal. Nah sekarang kemudian ada orang-orang yang individual gitu, merasa terganggu kayak atau yang lain-lain kayak kemudian curhat mengguni medsos, saking lemah strata sosialnya, punya masalah kayak gitu tuh harus curhatnya ke medsos kan, berarti orang-orang lemah tuh kan secara sosialnya. Kalau orang punya power bargaining posisinya kuat, nggak mungkin curhatnya di medsos, pas datangin takmirnya, RT-nya dan lain-lainnya. Itu teman-teman. Terus di masih negara India mana tadi? Pakola mau ngucap sopo Iskandar lah kumarang hakimnya orang-orang India ayuma abdulu utawi indine luwih barangan luwih bagus al adlu utawi adil ami saja atau utawa kendel antara keadilan dan keberanian itu masih bagus yang mana? Kalau udah sapa mau orang-orang ini, orang-orang hakim India, idas tu mila dalam nalikan itu lakok diamalkan opo al adlu keadilan akna mongko semugih nganis cacate saking kendel. Maksudnya ketika keadilan sudah ditegakkan, maka keberanian itu tidak terlalu dibutuhkan. Ketika keadilan sudah ditegakkan, maka keberanian perlawanan fisik itu sudah nggak perlu gitu kan. Ya misalkan kayak silat zaman dulu berguna banget. Kita kapanpun ketemu orang PKI, santri itu kapanpun ketemu orang-orang PKI, makanya Gus Maksum bikin takdur, bikin silat. Karena santri Lirboyo itu tiap hari kelahinya sama orang-orang PKI, sangat berguna sekali. Tapi zaman sekarang silat itu bergunanya ya hal-hal yang sangat-sangat sedikit sekali, misal kalau ketemu begal gitu kan. Tapi dalam keadaan normal, kehidupan sehari-hari misalkan, keberanian zaman sekarang itu sudah kalah dengan viralitas, dengan keadilan, dengan CCTV dan yang lain-lain. Jadi fisik sekarang sudah kalah dengan aturan-aturan. Padahal kalau dari sisi manusiawi, dari sisinya si Yuval Noah dan juga si teorinya Darwin, manusia itu kan aslinya hewan. Awalnya itu manusia seperti zaman dulu itu ya yang paling utama adalah kekuatan. Semakin dia kuat, maka semakin dia memiliki banyak pengikut dan kemudian menjadi raja kayak Timur Leng gitu kan. Raja-raja Mongol kan kuatnya minta ampun, tapi zaman sekarang itu sudah berguna. Semenjak adanya Islam, kemudian keadilan adalah menjadi hal yang ditegakkan yang menjadi hal utama. Ya kayak
si Ummul Kulsum. Itu Sayyidina Umar kalau mau sah-sah aja, kemudian udah taruh Baitul Mal. Tolha pun juga pasrah itu. Tapi kan Tolha yakin Sayyidina Umar pasti adil kok. Pasti tahu juga proporsionalnya bagaimana gitu kan. Wa qalu ba'dul hukama bil adli kelawan adil. Wa insafi lan sadar insaf, sadar takun mono tilafi langgenge rukun dengan adanya keadilan dan juga insaf, kesadaran masyarakat, sadar hukum itu akan ada kelanggengnya kerukunan. Kula badul bulago ahli balago, ahli retorika ya. Nel adla temen jenenge keadilan iku mizanun timbangan. Iku mizanun Mizanullahi timbangane Gusti Allah aladikang wadahu kang nyelehake kang meletakkan sinten Allah ing mizan timbangan dirkauki marang makhluk. Bani sobulan ngedekake sinten Allah ing mizan timbangan lil hakim maring beneran. Wala tu khalifu moko aja nulayani jangan melawan imidati dalam timbangane Allah. Wala tu ariduhu lan aja merlawani jangan melawan sira ing Allah disutoni ing dalam pemerintahane Allah. Mastainan amreho nulung ngalal adli nasi adil. Minta pertolongan ngalal nasi keadilan di kholatani kelawan pakarti loro. Rupane kilatu tomai sedikitnya toma adil itu bisa akan tercipta kalau kita tomai sedikitnya toma. Gak kabeh didadani sawit bukan misalkan. Gak wabeh segala-gala hal diselesaikan kemudian dengan jabatan. Toma itu kan artinya tamak ya, menginginkan hal-hal yang sangat lebih gitu. Maka satu laroi dan akehi wirai sifat wirai menjaga dari hal-hal yang makruh, benar-benar makruh, apalagi haram gitu kan. Wirai bersih, berintegritas gitulah wirai itu. Baiklah kan nama dalam nalikane ono apa al adlu keadilan bin idda qawaid di dunia. Terus tengah-tengah salah sijine piro-piro pun sini dunia, salah satunya dari pasal-pasal dunia alatikang langki doma ora rukun ora kuat ora tuntut iku maujud nah kedua dunia ila bi kedua kelawan adil wala salah halan ora ono bagus iku maujud ya ing dalam dunia ila ma'ahu kedua sartane keadilan wajib ayuda ayen toden kawiti adlin kelawan adil insani kelawan individu pribadi rakyat binafsi dalam awak dewi rakyat individu pribadinya masing-masing tumma bi adlihi nuli kelawan adili insan rakyat tadi digolihi kemudian akan timbul keadilan untuk yang lain. Maka wajib untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia itulah maksudnya. Ketika keadilan terhadap diri sendiri itu bisa terwujud, maka keadilan terhadap yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridullah wa lisyafati rasulullah wa likaramati awliyaillah. Syukurillah ilana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahmatullahi alaihi. Fa'ama adluhu anapun utawi keadilan binafsihi untuk dirinya sendiri yang dalam awak dhewe ini kembali ini nih insan ya teman-teman keadilan untuk diri sendiri maksudnya mayakunu moko ono apa keadilan ihamliha kelawan nggelemake apa nafsu nggelemake ataupun bisa diartikan membawa atau mengarahkan alal masolihi ing ngatasi nglakoni pira-pira kemaslahatan wa kafiha lan nyegah apa nafsu tadi keadilan pada diri sendiri pada personal pribadi gitu ya nak ya ngene kok iki saking pira-pira Allah dari beberapa potensi bahaya
Ya intinya keadilan diri sendiri itu bagaimana kita mengarahkan diri kita sendiri kepada hal-hal yang bermaslahat dan mencegah dari hal-hal yang mafsadat. Ya itu yang tahu kita sendiri. Misalkan teman-teman besok ini kerja pagi, jelas-jelas shift pagi kok sekarang masih ngaji, ya mending turu wae gitu kan. Kerja wajib, ngaji sunnah kan. Kira-kiranya nggak kuat gitu kan, mending tidur aja, misal jangan dipaksakan, itu kan nggak adil terhadap dirinya sendiri. Cuma bil wukufi nuli kelawan mandek di ahwaliha ing dalam piro-piro tingkah nafsu malah dalil amrani ing ngatasi luweh jejeke utawa lebih jejeke bahasa Indonesia apa ya, lebih teguhnya dua perkara. Intinya bisa bagaimana adil dalam keadilan dalam dua hal, min tajawuzin nyatane saking melewati had, tidak boleh melewati batas. Selanjutnya autasirin utawi pepekoh atau terlalu memudahkan atau kekurangan gitu. Jadi menjaga diri agar tetap di posisi adil dan terjaga dari dua hal yang itu sangat berkebalikan dengan adil, yaitu berlebihan dan juga kekurangan gitu. Pak Ina tajawuzi mongko temen-temen lewati had watas berlebihan pihak ing dalam ahwal keadaan iku jaurun nyeleweng wataksiri lan pepeko kekurangan atau defisit pihak ing dalam ahwal iku zulmun zolim. Baman utawi sapane wong iku zaluma dolim sapa man nafsahu ing awak dhewe man bahwa mengkoto iman iku baligori marang saliyane man iku atlamu luweh nganiaya. Barang siapa yang dolim terhadap dirinya sendiri, bahwa baligori atlamu, maka terhadap orang lain maka dia akan lebih dolim lagi. Baman utawi sapane wong iku jaro kang nyeleweng alaiha ing ngatasé nafsihi bahwa mengkoto iman ala gorigi ing ngatasé liyane man iku ajwaro luweh nyeleweng. Dan mereka yang sewenang-wenang, ya pokoknya menyeleweng tidak sesuai aturan gitu ya terhadap dirinya sendiri, maka terhadap orang lain pun akan lebih sakar PDW. Ya contohlah dari saya sendiri, misalkan di grup ini yang teman-teman sudah lama, sejak lama join grup itu kan kadang saya random ajak istighosah tuh sakwar, ya saya akui itu terserah saya sendiri gitu. Kadang kesepakatan jam 10, tapi kadang tuh ya senengnya keadaan urip apalagi di Bekasi yang kayak gitu ya, kadang saya baru jam 12 bisa istighosah, kadang bahkan sampai jam 2 itu baru darling di grup. Makanya teman-teman keteteran juga karena memang saya belum bisa memastikan waktu yang pas gitu ya. Ya maklum ya teman-teman ya, ini sekali mau curhat juga nggak enak gitu kan, karena ya masih hidupnya personal gini kan, akhirnya sakar PDW beda kalau sudah misalkan. Dan memang ini saya akui bagaimana fungsinya seorang untuk memiliki pasangan, karena biar bisa mengatur gitu, waktunya bisa diatur, enak sing ngiling nih itu ada tuntutan untuk tepat waktu gitu. Tapi ya bukan berarti kemudian nanti untuk menikah kemudian menuntut pasangannya untuk menjadi alarm, juga enggak demikian juga. Nanti kan punya kesibukannya masing-masing. Ya intinya gitu. Yang saya alami sendiri seperti itu. Barang siapa yang kemudian dolim terhadap dirinya sendiri, maka sama orang lain akan lebih dolim gitu. Dan yang siapa yang semenang-menang terhadap orang lain maka akan lebih semenang-menang. Jadi gini teman-teman, dalam konsep keadilan ini saya sudah sering kali menerangkan ya, berkali-kali mungkin kalau ngajinya itu pada istiqomah, bahwa keadilan itu bagian yang berada di tengah-tengah ini, dan ke atasnya atau ke kanan dari, misalkan ini segi horizontal, ada itu di tengah, ke kanan ini namanya berlebihan, kalau ke kiri namanya terlalu meremehkan atau kekurangan tadi. Misal begini, manusia kita dimiliki sifat untuk irodah, untuk melakukan sesuatu, untuk keinginan gitu, untuk melaksanakan sesuatu. Nah, kalau kita tidak berani melaksanakan sesuatu, tidak berani melangkah,
itu namanya cemen, penakut, jubnun, penakut, di sumbu kiri penakut. Tetapi kalau kita terlalu berani melakukan sesuatu, itu nanti menjadi tahawur, ngawur ya. Ngawur bahasa ilmiahnya apa ya ngawur itu? Sporadis gitulah, pokoknya ngawur. Terlalu nganan itu ngawur. Lah yang pas apa? Berani. Berani ini menjadi di tengah-tengah, berani menjadi di tengah-tengah. Nanti sebelah kirinya berani itu namanya jubnun, penakut, sebelah kanannya yaitu tahawur, ngawur, karena terlalu ya. Yang pas adalah pemberani. Atau misal dalam segi kita spend money, mengtasarufkan sebuah harta misalkan, di sumbu sebelah kiri kita nggak mengeluarkan harta sama sekali, itu namanya bakhil. Itu bahlil tapi bakhil, pelit. Nah nanti kalau terlalu spend money-nya over ya, terlalu banyak, itu nanti namanya israf alias boros gitu kan, mubadir, tabdir gitu kan, boros. Nah, yang pas di mana? Ya tengah-tengah. Yang pas adalah tengah-tengah, yaitu sifat dermawan. Ini tengah-tengah. Kalau terlalu memberi banyak hal nanti israf, tabdir dan lain-lainnya ya kan. Kalau terlalu kiri nanti bakhil gitu. Yang pas adalah dermawan, yaitu di tempat tengah-tengah. Nah seperti itu pula di dalam ideologi. Kalau terlalu mengandalkan akal, kita nanti menjadi Mu'tazilah gitu. Pokoknya kabeh kudu logis. Wis pokoknya Gusti Allah ki yo menjadi pencipta. Setelah itu yo uteke awake dhewe, otak itu nanti sumbu kanan menjadi Mu'tazilah. Tapi kalau kabeh iki wis takdir, itu nanti menjadi Murji'ah sebelah kiri ya teman-teman. Yang tengah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam segi takdir ya. Ataupun dalam segi bersosial dengan masyarakat gitu. Terlalu ketat nanti kita jadinya menjadi khawarij. Pokoknya nek duduk kelompoknya dihukumi kafir, waris dan wahabi takfiri ya teman-teman ya. Karena beberapa ada yang wahabi memang moderat, memang ada, tapi ada wahabi yang takfiri juga yang mengafirkan itu. Terlalu kanan. Nah nanti terlalu kiri, terlalu lah ya maklumnya, wongnya kerja gak poso ya gak masalah misalkan. Wong dia itu sudah tua ya gak sholat gak masalah gitu. Terlalu menggampang itu nanti lebih ke arah liberal ya teman-teman ya, lebih ke arah liberal. Terus yang pas di mana ya? Tengah-tengah tadi, aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang tengah-tengah teman-teman. Kalau di Indonesia organisasi yang terlalu ekstrim ke kanan juga banyak sekali dalam segi hal Islam ya. Misalkan dari internal Islam, misalkan terlalu kanan ada teman-teman HTI yang sudah dibubarkan dan juga FPI ya, yang kerasnya minta ampun gitu kan. Yang terlalu kiri juga ada. Misalkan apa namanya, dulu masih ada Islam Kejawen, masih ada ya dulu ya bentuknya organisasi, tapi sekarang yang kiri berbentuk struktur organisasi itu nggak ada saya kira. Ya tinggal ideologi saja lah, liberal teman-teman Islam Kejawen gitu kan, terlalu ekstrim mencampurkan. Ya pas ya tengah-tengah ya, antaranya NU, terus kemudian Muhammadiyah, terus kemudian Al-Irsyad misalkan, itu kan tengah-tengah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita yang paling pas adalah dimana kita mencari posisi yang tengah-tengah ya. Nah kalau secara ideologi negara lagi, terakhir ya, ini ingin saya kasih tahu bahwa terlalu kanan kalau di Indonesia itu dulu bentuknya ya antara FPI, HTI itu tadi ya kan. Di tengah itu ya ada NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Yang terlalu kiri itu namanya komunis ya teman-teman, komunis. Islam komunis dulu juga banyak gitu. Aidit itu dulu Islamnya saatnya minta ampun, tapi kemudian dia menjadi komunis yang menjadi lebih ringan gitu. Terus Kartosuwiryo ya teman-teman, Kartosuwiryo ini muridnya siapa namanya, Hos Cokroaminoto ya, terlalu kanan dulu, padahal dia lahir dari orang yang cenderung kejawen gitu, tapi kemudian besarnya dia malah menjadi terlalu kanan, menjadi orang DINII ya kan. Nah yang tengah pemenangnya adalah Soekarno. Dia agama diambil, budaya juga diambil, budaya kebersamaan solidaritas diambil kan, keagamaan juga diambil. Soekarno yang menang, makanya disebut Cokroaminoto itu apa namanya, dia anggap sebagai king without raja tanpa mahkota, apa bahasa istilah pokoknya itu, karena anak-anak muridnya itu pada menjadi raja semua ya, ketua komunisme, ketua pergerakan Islam dan presiden Indonesia, tapi dia nggak jadi apa-apa. Itu Cokroaminoto. Nanti teman-teman
pelajari gitu. 3 serangkai murid-muridnya Zofra Minato itu. Wakola badul hukama man utawi sapane wong iku tawani ngendi-ngendi atau apa namanya tawana ya di sini ya, atau menunda-nunda binafsi yang dalam awak dhewe ini man. Ini kayaknya lebih ke arah memberi nasihat ke diri saya sendiri nih, ya Allah. Iku doun kasio-sio sapa man. Kasio-sio itu bisa dikatakan binasa ya teman-teman ya. Pokoknya barang siapa mantawan binafsihi, barang siapa yang menunda-nunda ataupun meremehkan, melalaikan dirinya sendiri, maka dia akan tersia-sia atau ya binasa gitulah. Wa amat dulu anapun utawi adil insan ma'akhirihi sartane saliyane insan fakot yang kosimu mongko teman-teman iku fakot yang kosimu mongko teman-teman kebagi apa halul insani tingkahe menungso ma'akhirihi sartane liyane insan ala salah sati aksamin ing atase telu pira-pira bagian. Adil yang itu tadi kan adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain itu terbagi menjadi 3. Yang pertama falkosmu utawi bagian al ula kang pertama iku adlul insani adil menungso ifiman ing dalem wong dunahu kang sak andape utawa sak ndhuwure insan. Yang pertama adalah bagaimana kita bersikap adil kepada orang yang lebih posisinya lebih atas daripada kita, ke pemimpin, ke orang tua. Nah, berarti kalau kayak gini nih, berarti masuk ke kalau nggak ke keadilan komutatif, kalau nggak salah komutatif. Jadi diberikan secara proporsinya masing-masing, bukan sama, bukan distributif kemudian sama, enggak, tapi komutatif yang lebih ke arah bagaimana tergantung gitu kita adil terhadap adik, orang tua. Jadi kan pokoknya ini adil yang tidak rata gitu. Kalau di dalam ilmu hukumnya kan ada pelajaran itu, di sosiologi juga mempelajari itu. Kasultoni koyo neng adil neng ratu pemimpin rojo fi ro'yatihi. Oh, ini di bawahnya ya teman-teman ya. Maaf. Yang pertama adalah adul insani fiman dunahu sa'andape, di bawahnya. Andap itu bawah. Maaf. Atas, kalau atas itu nginggil ya. Maknanya di sini andap. Kasultoni koyo adili ratu fi ro'yatihi ing dalam rakyatnya, terhadap rakyatnya. Barok isilan kepala ma'asohabatihi sartane yo anak buahnya tadi atau bawahannya. Fa'adluhu mongko utawi ngadile insan ihim ing dalem manti madunahu iku yakunu ono iku biar batin kelawan papat keadilan biar bayi asyain kelawan papat keadilan. Jadi bentuk keadilan dari atas ke bawah itu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana kita berperilakunya pitibail maisuri, rupane pitibail maisuri kelawan manut barang kang gampang. Maksudnya mengikuti hal-hal yang mudah, maksudnya iya ya, memberi kebijakan yang mudah gitulah, atau ngikuti karepe rakyat sing enak, sing mudah, gak ruwet gitu loh, birokrasinya gak ruwet gitulah. Hatful maksuri lan buang kang angel. Nah ini membuang yang susah. Kalau di pengadilan kan juga ada ya, di beberapa birokrasi kan ada PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu ya, penemuannya Jokowi itu kalau nggak salah, di masanya Jokowi. Watarku tasaluti lan ninggal merentahi. Minggal merintah itu maksudnya bil kuwati lawan kekuatan, tidak represif gitu ya, tidak memaksakan kehendak dengan kekuatannya tadi gitu. Jadi rakyat dikasih opsi gitu. Meskipun hukum memang memaksa, tetapi ya kemudian harus beberapa keadaan harus melihat si konteksnya tadi. Nah, kalau katanya Satipto ya, itu ada istilah namanya hukum progresif gitu. Keadilan progresif. Keadilan yang melihat konteks dari sang tersangka itu kan, karena itu berangkat dari dulu kan ada orang tua yang maling umbi ya kan, yang kisah dulu itu kemudian di penjara, itu kan konyolnya Masya Allah itu. Atau orang-orang miskin yang maling ayam kemudian
digebuki habis-habisan itu kan sekarang melalui KUHP baru hal-hal kayak gitu dikurangi. Bab tigoul hakilan amrih, memenuhi hak fisirote yang dalam tingkah laku. Pokoknya segala kebijakan ataupun kelakuan sehari-hari itu berdasarkan kebenaran. Fa ini taba'a mangko lamun manut al maisuro ing barang kang gampang iku atwamu luweh langgeng. Wa hatful maksuri lan buang kang angel iku aslamu luweh selamat. Ya kalau kita misalkan membuat kebijakan yang mudah, yang memudahkan masyarakat kan, pemimpin menjadi lebih langgeng gitu pemimpinannya kan, nggak meruwetkan. Wahatul maksuri lan buang kang angel iku aslamu luwih selamat, menyelamatkan. Watarku tasalutilan meninggalkan apa ya represif, sewenang-wenang iku atau luwih welas alal mahabbati ngatasi demen. Karena Jokowi kemudian apa kayak belusukan ya, politik belusukan, politik pencitraan dan semacamnya itu kan akhirnya orang-orang tua zaman sekarang podo welas nenggoni Pak Jokowi gitu kan, misalkan para aktivis podo dengan sumpah serapahnya masing-masing gitu kan. Waktu gaul hakilan amrih kebenaran, mencari kebenaran iku aku luwih narik ngala nusrati ing atase nulung. Wahdi utawi 4 perkara ini iku umurun pira-pira perkara ilam tusalim lamun ora selamat sapa apa umur lizaimi kedue pemimpin al mudabiru kang merintahi karena mengko ono apa al fasadu kerusakan binatrihi kelawan oleh ngurus kuwi mau pemimpin iku aksarul luweh akeh lebih berpotensi. Maksudnya kalau tidak bisa melakukan 4 hal tadi bisa menjadi kerusakan. Wal ikhtilafu utawi oleh merintahi bitadbirihi kelawan ngature pemimpin iku adharu luweh pertelo. Tuwiyane Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadunasi utawi luweh banget menungso apane adaban siksane adabe yaumul kiamati ing dalem dina kiamah iku man wong asrafuhu kang nyekutokake ing man sinten Allah Gusti Allah fisutonihi ing dalem kratone kekuasaane Allah fajara mongko nyeleweng sapa man fi hukmihi ing dalem hukume man. Maksudnya orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat itu manusia yang diberi amanah oleh Allah ya. Diberi amanah oleh Allah dalam hal kekuasaan gitu kan. Lalu berbuat zalim di dalam kebijakan-kebijakannya ataupun di dalam hukum-hukumnya itu zalim banget gitu. Ini wasatunas. Ya karena satunas ya jelas. Karena kemudian merepotkan banyak manusia gitu kan. Apalah badul hukama al-mulku utawi keraton, kerajaan, negara dimaknai lebih sempit, keluarga juga bisa iku yapko tetep langgeng ngenal kufri ngatasi kufur wala yapki lan ora langgeng ngalah dulmi ngatasi dolim. Ini logis sekali teman-teman. Makanya mohon maaf banget, perihal kepemimpinan itu tidak berkaitan dengan hal-hal spiritual si pemimpin tadi, tapi lebih ke arah hal-hal sosial si pemimpin. Ya meskipun pemimpinnya kemudian hafal Quran gitu kan, tapi delalah dolim, ya gak bertahan lama bos. Beda dengan lurah di endi kae sing kemarin viral itu, tatoan kan, wetok kufur ya dalam konteks ini nggak taat ning gone pengiran, tapi sosialnya luar biasa. Makanya didukung sama warga-warganya, teman-teman yang kemarin lurah viral itu yang tatoannya banyak banget itu. Ini kemudian sempat kita kalau masih ingat di dalam eranya siapa namanya Ahok ya waktu itu ya, meskipun non muslim gitu, tapi kan Ahok terkenal adil progresif gitu kan. Sing Islam garis keras gak ada terima. Ya seperti itu. Maka dalam hal sempit kita sering melihat, ya saya sering sekali membaca itu di tweets ya. Ada biasa yang tukang curhat di tweets kan para kaum perempuan ya, istri-istri itu suami saya rajin sholat, imam masjid gitu kan, sholatnya gak pernah putus dan ngambil spiritual lain, tapi kalau sikapnya kepada istrinya, sikap kepada
anaknya itu kan, itu keras gitu, sikapnya kasar. Loh, itu nggak ada hubungannya. Sikap kepemimpinan itu tidak ada hubungannya dengan spiritual, teman-teman. Karena itu adalah hal-hal sosial. Artinya adalah ketika orang itu terlihat spiritualnya sangat mapan gitu, tapi kalau sosialnya itu kemudian defisit, ya udah susah. Atau sebaliknya, kita mungkin teman-teman bisa lebih melihat kayak keluarga yang nggak tahu sholat gitu. Buh, agamanya piye, tapi di dalam hal keluarga sehari-hari malah harmonis. Ya, karena tadi mungkin dia adil terhadap keluarganya, mungkin adil. Boleh jadi dia lemah dalam hal spiritual, tapi sosialnya ternyata dia lebih kuat. Yang bagus bagaimana ya, awake dhewe iki ya kokoh secara spiritual, mapan secara sosial dan emosional, dan cerdas intelektual. Nah, itu enak banget. Tambah satu lagi, bakoh finansial, wis insya Allah langgeng keluarganya. Apabila kokoh spiritual, mapan emosional, dan bakoh finansialnya tadi ditambah cerdas intelektual, wah wis idamane wong akeh, tapi ya susah. Karena kalau orang itu cerdas intelektual, biasanya itu istrinya nggak diberi waktu karena sibuk moto, sibuk belajar gitu kan. Kalau mapan secara emosi sosialnya gitu misal, yo nggak keurus juga itu, bisa-bisa keluarganya karena yo akeh undangan keluar, undangan cangkruk, ngopi, acara dan lain-lain gitu kan. Yo memang ideal itu adalah fiksi, teman-teman. Wakola ba'dul udaba, ahli balagoh atau ahli retorika, laisa ora ono iku lil jairi kedue wong kang nyeleweng apa jahrun tonggo. Wong sing nyeleweng nggak bakal duwe tonggo. Wala tak muru lan ora utawa raja iku lahu kedue jair apa darun desa. Maksudnya wala tak muru lan ora makmur, gak makmur lahu kedue raja apa darun desa. Maksudnya wong sing nyeleweng ya, orang yang mungkin berbuat dolim itu tidak memiliki tetangga dan rumahnya juga tidak akan makmur. Kalau badul bulago akrobul asyai utawi luweh cedek-cedeke perkara iku suratul dolumi tibane wong kang akeh nganiaya. Hal yang paling dekat adalah jatuhnya orang dolim. Teman-teman dieling-eling nih, ayo yang lagi sugih mendolimi orang lain enggak? Sing dadi pemimpin lagi dolimi orang lain enggak? Sing misal dagangannya ndelalah kok enggak laris, eling-eling, siapa yang terdolimi? Ini dalilnya. Hal yang paling dekat adalah jatuhnya seorang yang dolim. Bang Fadus Sahmi utawi luweh enggal-enggali utawa lebih akuratnya saham itu jemparing ya bahasa Jawa nih, lebih akuratnya anak panah. Iku dakwatul matlumi dongone wong sing didolimi. Nah kan, ini teman-teman doanya orang dolim katanya dari Jabaya ini lebih akuratnya sebuah anak panah itu doanya. Hal yang lebih sangat akurat adalah doanya orang yang terdolimi. Dan hal yang paling dekat untuk jatuh adalah kelakuan orang yang dolim. Makanya teman-teman, hakul adami itu memang harus benar-benar dijaga ya teman-teman ya. Makanya yang masih di pondok ini, mungkin yang masih jadi santri, kalau punya sebelum boyong, pamit ke adik-adik kelas, matur neng pengurus, jaluk sepurane yo Pak pengurus, aku nglanggar dan lain-lain, aku duwe hak adami jaluk di sepurane, nanti utang yo piro utangi gitu kan. Dan juga kalau kemudian ke adik-adik kelas ini yang paling penting karena banyak yang terdolimi. Saya 10 tahun di Almarusiah ya teman-teman, itu banyak sekali kemudian curhatan dari adik-adik kelas. Aku gak terima gue, boyong gak jaluk sepura itu banyak sekali. Adik-adik kelas yang kemudian cerita ke saya gitu, itu Pak itu boyong tapi enggak pamit di diri gue kayak orang di dosa. Ada juga yang memang sadar diri mau boyong semua kamar dilalui. Begitupun pengurus gitu mau boyong, aku jaluk sepuro neng santri gitu kan, baru kemudian minta izin ke kiai. Karena potensi kita mendolimi kiai itu lebih sedikit daripada kita mendolimi santri-santri, adik-adik kelas, atau potensi kita untuk mendolimi adik-adik kelas itu lebih besar daripada kita mendolimi kiai. Artinya apa? Yang paling pertama, wajib untuk kita kemudian minta maaf sebelum boyong, sebelum pindah dan lain-lain, itu adalah ke adik-adik kelas, orang yang ada di bawah kita. Teman-teman, coba dieling-eling, ayo.
punya kedoliman apa ke adik-adik kelas, atau misal yang di kampus terhadap teman-teman organisasinya gitu kan. Karena bola adam itu susah ditepati, berat. Bakola badul hukama al muluku al asbu utawi gawa utawa gumun tetegun min malikin saking rojo istafsada kang amrih rusak apa rojo ro'yatahu ing rakyate rojo bahwa utawi rojo iku ya lamu roh anak izzahu ing temen setuhune mulyane rojo iku bitoatim kelawan taat marang rakyat. Maksudnya ada ahli hukum itu yang kemudian heran sekali, heran bahwa sungguh mengherankan, yaitu ketika seorang raja merusak harkat martabatnya rakyat gitu kan. Padahal dia sadar kemuliaannya itu ya, kemuliaan seorang raja itu ya tergantung bagaimana sikap rakyat kepada rajanya. Bakola sinten Ardashir bin Babakar, sopo ki Ardashir, gak ada footnote-nya. Idza rohiba indal nalikane keting sopo al maliku rojo nganil ngadli saking adil. Rohibat semangko keting sopo rakyat minta ati saking taat marang rojo. Ketika raja itu sudah jauh atau benci terhadap keadilan, maka rakyat juga akan menjauh dari sikap taat terhadap rajanya. Ya kaya nang Jawa Tengah misalkan. Gubernure mbok piye gak tau ketok misalkan. Pijakan yang waneh-waneh. Ya akhirnya gak ada bayar pajak kan. Jawa Tengah kemarin rame. Lah urung piye-piye udah memberatkan rakyat. Bila memudahkan udah memberatkan, susah juga. Gimana lagi ya gubernur dari partai ya, mohon maaf ya teman-teman, bukan gubernur yang memang benar-benar praktisi bidangnya gitu. Itu wa adimu lanten pangklah sinten anu sirwan jeneng panggilan sirwan ala tarki kopi ing atase ninggal nyekso ala tarki ikobil mudani bina ing atase ninggal nyekso pira-pira wong kang dosa. Pakola mongko ngucap sapa anu sirwan hum utawi wong sing dosa tadi iku almardo kang loro wanah nu utawi kita iku al atba pira-pira dokter. Ing dalam nada wa hum mongko ing dalem nalikan ora nambani sapa kita ing wong-wong mudanib wong dosa tadi bil afwi kelawan ngapura. Paman mongko utawi sapa iku lahum kang nulungi marang wong-wong sing dosa. Ya. Menurut Irwan ini diprotes ini. Kenapa kamu gak segera menghukum orang-orang yang berbuat dosa itu? Dia menjawab, mereka itu, para pendosa-pendosa itu adalah orang yang sakit. Dan kita adalah dokter atau sebagai seorang dokter jiwa gitu ya. Ya kiai lah mungkin ini Anis Irwan ini. Ketika faidalam nada wahum mongko ketika kita tidak sebagai orang waras tadi, orang yang tidak berdosa tadi, tidak memaafkannya, tidak memberi maaf, maka siapa yang akan menolong dia? Gitu. Ya ini buat yang dakwah di tingkat-tingkat bawah sangat cocok gitu. Jadi ketika melihat orang dosa gitu, jangan kemudian langsung dihukum, tapi dikandani, diobati, jangan langsung dihantam dengan ancaman-ancaman jahanam, tapi didekati, dimaafkan dan diberi nasihat yang terang benderang. Kalau para pendosanya tidak kita beri maaf, maka siapa yang akan kemudian memberikan maaf? Siapa yang mau menolong dia? Fal kosmusani, tawi kang kaping pindho, iku adlul insani adili wong, ma'aman satane wong, fauqahu, nah sing ning dhuwure man, berbuat adil terhadap orang yang ada di atas kita, karyati koyok oleh rakyat, ma'asultoniha sartane rajane rakyat ning pemimpin. Asohabatulan piro-piro konco ma'aroh isiha sartane kepalane karyawan yang goni bos. Fakot yakunu mongko terkadang ono sopo adlul insan terhadap orang yang lebih di atasnya iku bisa rati asiat kelawan 3 perkara. Ikhlas itu arti kelawan ikhlas, taat yang ikhlas, taat yang benar-benar taat gitu. Badlul nusroti lan
nyerahake pitulung, menolong. Yo maksudnya karyawan yang bos yo oke kerjasama gitu. Wasit kul wala ilan temennya asih-asihan, memberi kasih sayang terhadap bosnya, terhadap pemimpinnya, kasih sayang ya sebagai manusiawi, jangan kemudian kasih sayang sekretaris yang bose, wah itu bahaya, bukan kasih sayang itu ya. Fa inna ikhlas taati mau ketemu nih ikhlas taat kita, ketulusan kita untuk manut taat terhadap bos, terhadap pemimpin rojo, terhadap suami itu kan skala sempitnya iku asma uluweh ngumpulake disyamili marang perkumpulan bisa membuat kompak gitu maksudnya. Babadlan nusroti lan nyerahake pertolongan iku atfaul luweh nolak dilwahni marang apes, saling bekerja sama akan menghindarkan dari keapesan ya. Kita bicara sempitnya yo kerjasama antara suami dan istri ya. Kalau kompak tidak akan mendapatkan suatu halangan gitu kan. Wasit kalau wala ilan temennya asia-asian kasih sayang yang bener-bener sayang gitu maksudnya yo sayang tolak konteks itu ya iku anfa luweh ngilangake isu idoni marang udon ya. Memang banyak orang-orang tua itu yang kemudian sayang banget kepada Prabowo, kemudian kebijakan yang model apapun di khusnudoni bahadi utawi tiga perkara tadi, ikhlas itu tolong menolong dan juga kasih sayang tadi iku umurun pira-pira perkara ilam yastami lamun yen ora kumpul apa perkara bil mar'i dalam awaan tasal atau mongko nguasai ngalehi ing atas mar'un man sapa man wong kana kang ono sapa mar'un iku yat kok unolak kanku saking man patorolan kasereng utawa terserang ilat i maring reksa man wong kana kang ono sapa mar'un iku yakihi ngreksa sapa mar'un iman kama al Bukhtari kaya oleh diucapke Imam Bukhtar mata dalam kapan ahwasta hajat pakai sapa sira sudah akrama ing wong kang duweni mulya tahoto canggah jangkah sudah akroma wong kang mulya tadi ilai kamaring sira tiba di akhlak illa imi kelawan sebagiannya pira-pira akhlak wong kang den wodo. Maksudnya jika engkau membuat orang mulia tahoto jangkah ataupun mendatangi kita, maksudnya itu kita memaksa orang mulia itu yang atau pemimpin kita yang harus tandang perintah kepada kita secara keras gitu ya, tiba di akhlaki laimi, maka dia akan datang dengan akhlak yang atau dengan kebijakan yang gimana ya, kesannya laim hina gitu. Misalkan nih ya kayak tadi, misal pemimpin sudah memberikan perintah gitu, perintahnya wes enak, tapi kita jadi lemot lah ya. Yo pemimpin akan bersikap keras terhadap kita. Atau misalkan kemarin yang viral itu, misalkan jelas-jelas bahwa ketika ada mau keluar itu istri harus izin terhadap suaminya gitu. Lah kemudian istrinya melanggar aturan itu, yo wes akhirnya tandang kan suaminya. Dengan ya seperti itulah. Wa fi istimrari hadalan ing dalem netepi iki-ikilah tiga perkara tadi, halun utawi tingkah nadoma kang mudari runtut jamiun kang ngumpulake fasadu solahin lan rusake maslahat syamilun kang sumrambah. Aku lalang ngendikan sinten Abrawizir bin Harmais karena min ukama imulukul Faris hakimnya kerajaan Faris Persia. Ati to atau siro man ing wong falkoka kang ana dhuwur sira uti kamangka taat ing sira sapa man wong dunaka ing sak ngisore sira. Katanya hakimnya Persia ya, hakimnya orang Iran dulu, barang siapa kita itu taat terhadap atasan kita, maka imbauan kita ya bakal taat. Nah, wae dhewe taat ning gone
wong wedok misalnya taat ning gone bojone ya anake bakal taat ning ibu juga gitu. Kita sebagai manajer taat terhadap perintah bos, yo anak buah ya juga bakal taat. Aku lah betul kama adulimu utawi bedoliman iku masabatun ngilangi ani ama nikmat. Wal bagi utawi lacut iku majlabatun narik tinakimi maring pira-pira siksa. Kok gini ya? Oh iya benar. Doliman itu akan menarik kenikmatan dan bersikap lacut, bersikap kurang ajar. Itu akan menghasilkan siksa. Pakola batul hukama innallaha ta'ala temasune Gusti Allah taala layak iku layar do nyekti ora rido kan kholqihi saking makhluk Allah ila yatat diati kejaba kelawan nekani sapa makhluk tadi hakihi ing haki Allah wa hakuhu utawi haki Gusti Allah iku syukur nikmati mensyukuri nikmat wa nushati lan ngarepake bagus memberikan nasihat wa nusatil umatilan memberi nasihat ngarepake bagus marang umat wa husnusani atilan penggawean yang bagus, bersikap atau bekerja yang bagus, berintegritas, waluzumu syariati lan netepi peraturan agama. Al-Qasmus Salis, bagian yang ketiga, adil insan ma'akbaihi, sikap adil terhadap sesama, ya ini ya, teman. Wayakono bisa lasati asya'a, ada 3 perkara, bitartil istitolati, walau lam bisawab al-fatihah. Kalamu